Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kajian Kitabus Shiyam yang kita ambil dari kitab Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuh oleh Syekh Abu Malik Kamal rahimahullahu taala. Kita masih menjelaskan tentang babus shiyam, yaitu bab berpuasa. Terakhir kita sudah menjelaskan babu yubtilus shiyam wa yujibul qada wal kafarah, yaitu yang membatalkan puasa dan diwajibkan baginya untuk mengqadha serta membayar kafarat. Jadi perkara yang membatalkan puasa dan baginya wajib untuk membayar qadha serta membayar kafarat denda hanya satu perbuatan saja, yaitu al-jima' la ghairah, yaitu hanya berjima, berhubungan suami istri. La ghairahu, tidak ada perbuatan selain berjima. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bainana nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, faqala, dan dia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, halaktu, hai Rasulullah, saya celaka, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, malak, apa yang menyebabkan kamu celaka? Qal, laki-laki tadi mengatakan, waqa'tu ala imro'ati, saya sudah terjerumus ke dalam perbuatan jima. Saya telah berjima bersama istriku di siang hari di bulan Ramadan. Wa ana shaimun, sementara saya sedang dalam keadaan puasa. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, hal tajidu rukbatan ta'tikuha, apakah kamu bisa membebaskan satu orang budak? Qal, maka laki-laki ini menjawab, la, tidak wahai Rasulullah, saya tidak mampu untuk membebaskan budak. Qal fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain, kalau begitu mampukah kamu untuk berpuasa sebanyak 2 bulan berturut-turut, yaitu 60 hari berturut-turut sebagai pengganti dari membebaskan budak. Ya, karena laki-laki tadi tidak mampu untuk membebaskan budak karena mungkin keterbatasan ekonominya, maka Rasulullah SAW memberikan dispensasi yang kedua. Kalau begitu, kamu cukup berpuasa sebanyak 60 hari berturut-turut. Ternyata apa kata laki-laki ini? La, tidak mampu ya Rasulullah. Saya tidak mampu untuk berpuasa sebanyak 60 hari berturut-turut. Faqal, maka Rasulullah pun bertanya, fahal tastati'u fahal tajidu it'ama sittina miskina, kalau begitu bisakah kamu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin? Qal, maka laki-laki menjawab, la, tidak mampu ya Rasulullah. Ini dispensasi yang terakhir, keringanan yang terakhir yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Ternyata laki-laki ini tidak mampu. Maka Rasulullah pun masuk ke dalam rumahnya dan mengambil kurma. Dalam riwayat itu satu keranjang kurma atau setengah keranjang kurma.
Faqala, lalu Rasulullah pun keluar dari rumahnya dan bertanya, aina sa'il, mana laki-laki yang bertanya kepadaku tadi? Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Qal, maka laki-laki ini menjawab, khudh hada fatasaddaq bih. Kalau begitu kamu ambil kurma ini kemudian sedekahkan pada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin di kota Madinah. Kemudian laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, fa wallahi ala man afqara minni, wahai Rasulullah, tidak ada orang di kota Madinah ini yang lebih miskin daripada saya. Masya Allah. Kata Abu Hurairah apa? Fadhuhikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Kenapa? Karena ya setelah mendengarkan jawaban dari laki-laki ini yang mengatakan, ya, tidak ada manusia yang paling miskin di kota Madinah kecuali saya, wahai Rasulullah. Makanya Rasulullah tersenyum, ya, tertawa setelah mendengar jawaban dari laki-laki tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, "At'imhu ahlak." Kalau begitu kamu ambil makanan ini, ya, kurma ini, kemudian berikan makan kepada keluarga kamu. Masya Allah, ini satu-satunya perbuatan yang membatalkan puasa dan wajib baginya untuk mengqadha serta membayar kafarat, hanya satu saja. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Kemudian kita masuk, ini sudah kita jelaskan semua. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Ya, adalah baik, ini yang ke berikutnya, umurun la tufsidus shiyam. Perkara-perkara yang tidak merusak puasa. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang disebutkan ini, maka insya Allah tidak akan membatalkan puasa kita. Apa saja? Yang pertama adalah ayusbiha yaumus shiyami junuban, yaitu dalam keadaan junub di pagi hari, di waktu subuh. Jadi di waktu subuh, ketika azan subuh, dia masih berjunub, dia masih dalam keadaan junub alias belum mandi junub. Karena malamnya tadi dia berhubungan suami istri, dia berjima, kemudian 15 menit dia makan sahur, 15 menit sebelum azan dia makan sahur. Selesai makan sahur lalu dikumandangkan azan subuh. Tapi mereka suami istri itu tadi belum mandi. Ya, maka perkara seperti ini diperbolehkan alias tidak membatalkan puasanya. Faman nama wa huwa shaimun fahtalam lam yufsid shaumuh. Pada siapa yang tidur dalam keadaan berpuasa, fahtalama, lalu dia mimpi basah, ya, maka puasanya tidak rusak. Bal yutimmuhu ijma'an, namun wajib baginya untuk menyempurnakan puasa. Ini pendapat ijma', kesepakatan para ulama. Wa kadzalika man ajnaba lailan thumma asbaha shaiman fa shaumuhu sahihun. Begitu juga seorang suami istri yang junub di malam hari, mereka berjima di malam hari, thumma asbaha shaiman, kemudian ketika azan subuh mereka belum mandi. Ya, mereka belum mandi junub tapi sudah dikumandangkan adzan subuh, fa shaumuhu sahihun, maka puasanya pun sah. Tidak bermasalah. Wala qada alaih, dan tidak ada qada bagi mereka indal jumhur, menurut mayoritas para ulama. Li haditsin Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Sebagaimana hadis dari Ibunda Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, mereka berdua berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr, mendapatkan fajar, mendapatkan azan subuh, wa huwa junubun, sementara beliau dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub karena habis berjima dengan istri beliau. Thumma yagtasilu, kemudian beliau mandi, ya,
wa yasumu, dan beliau melanjutkan puasanya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi perbuatan seperti ini diperbolehkan dalam Islam dan tidak membatalkan puasa, ya, walaupun dia masih dalam keadaan junub di saat dia mendengarkan azan subuh. Kenapa? Karena ini yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, perkara yang tidak membatalkan puasa, yang tidak merusak puasa seorang hamba adalah takbilu zaujati wa mubashiratuha in aminal imna, yaitu mencium istri serta bercumbu dengannya selama aman dari imna, ya, selama tidak keluar air mani. Jadi kata para ulama bahwa diperbolehkan bagi seorang suami bercumbu dengan istrinya, ya, mencium istrinya dengan satu syarat, selama aman dari keluar air mani. Tapi kalau sudah keluar, maka puasanya batal. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaimun wa ana shaimatun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan bercumbu denganku sementara beliau dalam keadaan berpuasa dan aku pun dalam keadaan berpuasa. Nah, ini Rasulullah dan Ibunda Aisyah, ya, mereka berdua sama-sama dalam keadaan berpuasa dan Rasulullah pun mencumbui Aisyah radhiyallahu anha, dan ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, perkara yang tidak membatalkan puasa adalah al-iktisalu was-subbu 'ala ar-ra'si litabarrudi, yaitu mandi dan menuangkan air di atas kepala dengan tujuan agar mendinginkan badannya. Karena mungkin panas, ya, keadaan cuacanya sangat-sangat panas sekali, lalu dia mendinginkan badannya dengan menuangkan air es, ya, air yang sudah disimpan di kulkas di atas kepalanya. Bahkan mandi, sering-sering mandi pun di siang hari di bulan Ramadan tidak mengapa, tidak membatalkan puasa kita. Sebagaimana satu hadis yang disebutkan di sini, hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dalam sunannya. Wa an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami, ya, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil araj yasubbu ala ra'sihi al-ma'a, ya, dalam suatu perjalanan beliau pernah menuangkan air di atas kepala beliau, wa huwa shaimun, sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi dalam satu perjalanan, ya, di bawah terik matahari yang sangat-sangat panas di padang pasir, lalu Rasulullah menuangkan air di atas kepalanya untuk mendinginkan kepala yang sangat-sangat panas tadi, sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, ini sunnah, salah satu contoh bahwasanya perbuatan seperti ini tidak membatalkan puasa, ya, atau tidak merusak puasa kita. Naam, kemudian yang keempat adalah al-madmadatu wal istinsyaqu min ghair mubalaghatin, yaitu berkumur-kumur dan beristinsyak tanpa dan tidak berlebih-lebihan di dalam beristinsyak. Tidak perlu bersungguh-sungguh sebagaimana kita bersungguh-sungguh di dalam istinsyak di saat berwudu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, balik fil istinsyaqi illa an takuna shaiman, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam beristinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam lubang hidung,
kemudian dihirup, lalu dikeluarkan lagi. Ya, ketika berwudu. Nah, pada dasarnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh di dalam beristinsyak ketika di saat kita berwudu. Kecuali, kata Rasulullah, illa antakuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa, maka tidak boleh terlalu berlebih-lebihan, tidak boleh tidak boleh sampai bersungguh-sungguh di dalam beristinsyak. Kenapa? Karena dikhawatirkan air dari pangkal hidung kita masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke dalam lambung kita. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Kemudian yang kelima adalah hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Tadawwuqut tu'ami lil hajati ma lam yasil ilal jawf, yaitu mencicipi makanan. Mencicipi makanan karena ada kebutuhan selama tidak sampai ke tenggorokan. Ya, jadi mencicipi makanan selama tidak sampai ke tenggorokan karena ada kebutuhan. Ya. Kalau istri kita, ya, ibu-ibu sedang masak, ya, mempersiapkan buat berbuka puasa nantinya, kemudian mereka mencicipi makanan, mencicipi kuah sayur yang dimasak. Ya, nah, cara mencicipinya adalah ambil 1 sendok, kemudian ambil pakai jari telunjuk tadi, kemudian dimasukin ke ujungnya lidah, ujung atasnya lidah, ya, dirasa saja. Nah, kemudian diludah, dikeluarin, tapi jangan ditelan. Nah, ini diperbolehkan sebagaimana hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, la ba'sa ayyadawwaqa al-khal awi syai'a, tidak mengapa ayyadhuqa al-khal awi syai', tidak mengapa mencicipi cuka atau makanan yang lainnya selama tidak sampai ke tenggorokan. Ya, ini hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Cuman sebagian ulama mengatakan ini makruh, kurang bagus. Ya, kurang bagus kalau jadikan kebiasaan untuk mencicipi makanan di saat dia sedang berpuasa. Tapi kita ketahui sendiri bahwasanya ibu-ibu sekarang tanpa mencicipinya sudah menjadi kebiasaan mereka di dalam memasak, sehingga pas rasanya, ya, tanpa mereka mencicipi pun rasanya pas. Nah, kemudian yang keenam, perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa, tidak merusak puasa adalah al-hijamatu, ya, berbekam. Jadi diperbolehkan bagi kita untuk berbekam di siang hari di bulan Ramadan dengan satu syarat. Syaratnya apa? Tidak menyebabkan dia itu lemah, semakin bertambah lemahnya. Ya. Karena memang pada dasarnya ada satu hadis sahih yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Al-Irwaul Ghalil, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, aftiril hajima wal mahjuma, hendaknya orang yang tukang berbekam itu berbuka puasa dan yang dibekam pun berbuka puasa. Ya, menurut hadis ini orang yang berbekam dan yang dibekam disuruh untuk berbuka puasa. Ya. Tapi hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari, ya, bahwa Ibnu Abbas berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Di hadis yang pertama tadi, perintah untuk berbuka menunjukkan bahwa orang yang dibekam dan yang berbekam itu batal puasanya. Menurut hadis ini. Sementara hadis dari Ibnu Abbas yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berbekam di saat beliau sedang berpuasa. Jadi
kedua hadis ini seakan-akan kontradiksi ya. Seakan-akan bertentangan. Tapi di sini disebutkan hadis aftiril hajim wal mahjum tad'ifu Imam Ahmad. Hadis yang berkaitan dengan hadis yang pertama yang memerintahkan untuk berbuka bagi orang yang berbekam dan yang dibekam. Itu dilemahkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Karena ada hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW berbekam di saat beliau sedang berpuasa. Nah, kalau kita simpulkan dari hadis-hadis ini, maka boleh bagi seseorang itu berbekam di siang hari di bulan Ramadan dengan catatan dia meyakini bahwa dirinya itu kuat. Ya, tapi kalau dia meyakini dirinya itu tidak kuat, kalau dibekam dikeluarkan darahnya, maka tarkuhu aula, ya, meninggalkannya jauh lebih baik daripada berbekam karena masih ada kesempatan di malam hari. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah as-siwak, yaitu bersiwak. Bersiwak itu sebagaimana yang disepakati oleh para ulama, wa qad ittafaqal fuqaha ala jawazi siwak lis-shaim. Para ulama fikih bersepakat bahwa diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa bersiwak. Ini kesepakatan para ulama fuqaha, ulama fikih. Ya, mereka bersepakat bahwa boleh bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak dengan menggunakan kayu siwak. Illa anna Syafi'iyyata wal Hanabilata istahabbu tarkas siwaki lis-shaim ba'da zawal. Kecuali mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ya, pengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali istahabbu tarkas siwaki lis-shaim ba'da zawal. Mereka menganjurkan untuk meninggalkan siwak ba'da zawal, setelah terbitnya matahari. Kemudian lil ibqa'i ala raihatil khulufi allati hiya atyabu 'inda Allahi min rihil miski. Karena alasannya adalah karena baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan minyak kasturi nanti pada hari kiamat. Inilah alasan dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah yang menganjurkan untuk meninggalkan siwak di siang hari di bulan Ramadan bagi orang yang sedang berpuasa. Kemudian di sini disebutkan hal yajuzu isti'malu ma'jun asnani lis-shaim. Apakah boleh bagi orang yang sedang berpuasa menggunakan pasta gigi? Apakah sama kayu siwak dengan sikat gigi? Ya, apakah sama? Maka di sini disebutkan bina'un ala ma taqaddama fa innahu yajuzu isti'malul fursyati wal ma'jun lis-shaim idza amina nufudhuhu ila al-halaq. Maka kita kembalikan kepada hukum asalnya, ya, bahwasanya diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk menyikat gigi mereka dengan menggunakan pasta gigi selama aman dari masuknya pasta gigi tersebut, dari masuknya air, ya, ke tenggorokan. Selama itu aman, maka diperbolehkan. Tapi kata di sini disebutkan wal aula tarkuhu naharan wa fi'luhu bil laili, namun yang lebih baik adalah meninggalkannya, ya, kemudian dilakukan di malam hari. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk yang berikutnya, perkara yang tidak membatalkan puasa adalah
al-aklu wasyarbu wal jima'u nasiyan, yaitu makan, minum dan berjima karena lupa, sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah al-qai' ghairul muta'ammid, yaitu muntah dengan tidak ada unsur kesengajaan. Ya, kalau orang yang muntah tidak ada unsur kesengajaan, maka puasanya tidak batal. Yang batal itu adalah muntah karena ada unsur kesengajaan. Kemudian yang berikutnya kita masuk al-muftiruna wa ahkamuhum, orang-orang yang berbuka puasa dan hukum-hukumnya. Siapakah mereka-mereka yang diperbolehkan untuk berbuka puasa? Nah, Abu Malik Kamar rahimahullah ta'ala mengatakan al-muftiruna fi Ramadan ala thalathati aqsamin. Orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. Ini teman-teman sekalian, dicatat ada 3 bagian orang yang boleh berbuka puasa. Ya, ada 3 bagian. Yang pertama adalah qismun yajuzu lahu al-fitr was-shaum. Bagian yang pertama adalah boleh bagi mereka untuk berbuka dan berpuasa. Berbuka pun boleh, berpuasa pun boleh, dua-duanya boleh. Nanti kita akan jelaskan siapa bagian yang pertama ini. Kemudian bagian yang kedua adalah iPhone ya. Yang kedua adalah qismun yajibu alaihi al-fitr, yaitu bagian yang mana mereka diwajibkan untuk berbuka puasa. Jadi kalau disuruh puasa, ini mereka tidak boleh, tapi wajib baginya untuk berbuka puasa. Kemudian yang ketiga adalah bagian yang ketiga, qismun la yajuzu lahu al-fitr, yaitu boleh bagi mereka untuk berbuka puasa. Naam, kita akan jelaskan satu persatu dari penjelasan para ulama. Di bagian yang pertama adalah man yajuzu lahumul fitr was shaum, siapakah orang yang boleh untuk berbuka dan berpuasa. Berbuka juga boleh dan berpuasa pun boleh, dua-duanya boleh. Yang pertama adalah al-marid, yaitu orang yang sakit. Wa qad ajma'al ulama'u ala ibahatil fitri lil maridi fil jumlah, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan wa qad ajma'al ulama'u ala ibahatil fitri lil maridi fil jumlah. Para ulama berijma', bersepakat bolehnya berbuka puasa bagi orang yang sakit. Ya. Tsumma idza bari'a qadahu. Namun ketika dia sudah sembuh, wajib baginya untuk mengqadha puasa yang tertinggal tadi. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau yang menempuh perjalanan ya dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib baginya untuk mengganti di hari yang lain. Jadi pada dasarnya hanya ada 2 kelompok, 2 golongan lah yang boleh untuk berbuka puasa. Ini pada dasarnya, yaitu orang yang sakit dan orang yang bersafar. Kalau orang yang sakit, ya itu boleh baginya untuk berbuka, dan begitu juga dengan orang yang bersafar boleh baginya untuk berbuka puasa. Nanti kita akan jelaskan ketentuan-ketentuan sakitnya seperti apa, yang boleh untuk berbuka puasa dan haram untuk berpuasa. Naam, di sini disebutkan walil maridi thalathu halatin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya di dalam kitabnya Asy-Syarh Al-Mumti' ala Zadil Mustaqni, ya beliau menjelaskan bahwasanya orang yang sakit ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah ayyakuna marduhu yasiran la yata'athar bis-shaumi wa la yakunul fitra arfaqu bihi, yaitu sakitnya ringan dan tidak berdampak kepada puasanya.
Jadi kalau dia pun berpuasa, itu tidak berefek, tidak memberikan dampak negatif kepada puasanya, tidak mengganggu puasanya. Ini sakitnya ringan, sakitnya biasa-biasa saja. Kazukam, seperti penyakit flu, ya, pilek yang ringan, awis suda'i yasir, ataupun pusing yang ringan. Fahada la yajuzu lahu ay yuftira. Nah, kondisi seperti ini kalau hanya sekedar pilek yang ringan, pusing yang ringan, maka kondisi seperti ini kata para ulama tidak boleh baginya untuk berbuka puasa. Karena masih kuat untuk berpuasa, ya. Kalaupun dia juga berpuasa, itu tidak mengganggu puasanya, sakitnya tidak mengganggu puasanya. Kemudian yang kedua, kondisi orang yang sakit yang kedua adalah ayyazida marduhu aw yata'akhkhar buru'ah wa yushakku alaihi as-shaum lakinna la yadur. Sakitnya kalau dia berpuasa, ini kondisi yang kedua adalah kalau dia berpuasa, sakitnya bisa bertambah atau menyebabkan terlambatnya kesembuhan. Ya. Saya ulangi, yang kedua adalah kalau dia itu berpuasa, maka sakitnya semakin bertambah atau memperlambat kesembuhan. Wa yashukku alaihi as-shaum, dan ada kesulitan baginya untuk berpuasa. Lakinna la yadurruh, namun tidak menyebabkan kemudorotan yang dia dapatkan, tidak menyebabkan kemudorotan bagi kesehatannya. Jadi ini saya ulangi lagi, kondisi yang kedua adalah kalau dia itu berpuasa, maka bisa menambah sakitnya, kemudian memperlambat kesembuhannya, dan kesulitan baginya untuk berpuasa. Akan tetapi yang perlu diingat di sini adalah lakinna la yadurruhu, akan tapi tidak berdampak negatif kepada kesehatannya. Bagaimana kondisi yang kedua? Kata para ulama, fahada yastahibbu lahu al-fitr wa yukrahu lahu as-shaumu. Maka dalam kondisi seperti ini dianjurkan baginya untuk berbuka puasa. Ini tidak wajib berbuka, tapi hanya anjuran saja. Dianjurkan baginya untuk berpuasa, untuk berbuka, wa yukrahu lahu as-shaumu, dan dimakruhkan untuk berpuasa. Jadi kalaupun dia berpuasa, dia paksakan dirinya untuk berpuasa, maka hukumnya makruh. Nah, kemudian yang ketiga, kondisi orang yang sakit yang ketiga adalah ayyashukku alaihi as-shaumu wa yastababu fi dararin qad yufdi ilal halaki. Fahada yuhramu alaihi as-shaumu aslan. Kondisi yang ketiga adalah kalau dia berpuasa sangat-sangat kesulitan baginya. Ya. Sekali lagi, yang ketiga adalah kalau dia berpuasa sangat-sangat menyulitkan dirinya dan bisa menyebabkan dan membawa kepada kehancuran bagi dirinya. Ya, kalau dia berpuasa sangat-sangat sulit dan bisa menyebabkan membawa pada kehancuran. Maka kondisi yang ketiga ini kata para ulama, fahada yuhramu alaihi as-shaumu aslan. Kondisi yang ketiga ini haram baginya untuk berpuasa. Liqaulillahi ta'ala wala taqtulu anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 29, janganlah kalian membunuh diri kalian. Jadi orang yang tetap berpuasa sementara menyebabkan dirinya itu mendapatkan kerusakan dalam tubuhnya, maka ini bahkan bisa menyebabkan dia meninggal dunia, maka sama dengan membunuh dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kelompok yang boleh untuk berbuka dan boleh juga baginya untuk berpuasa adalah al-musafiru, yaitu orang yang bersafar. Orang yang bersafar itu diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW bahwa dia ini boleh untuk berbuka puasa dan boleh juga untuk berpuasa, tergantung kondisinya.
Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau yang bersafar, maka wajib baginya untuk mengganti di hari yang lain. Jam berapa? Jam berapa? 49, 20 menit lagi. Naam, kita masuk ke keadaan orang yang sakit, orang yang musafir. Di sini ada pertanyaan, hal afdol lil musafiri as-saumu awil fitru? Mana yang paling afdol, yang lebih afdol bagi seorang musafir? Apakah dia tetap berpuasa atau dia berbuka? Ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalika wa tahqiqu fil mas'alati wa huwa alladhi yatajtami'u alaihi an-nususu ayyuqala. Para ulama ahlul ilmi, ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah ini dan mereka memberikan menjelaskan secara spesifik berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ini dijelaskan secara spesifik. Mereka mengatakan innalil musafiri thalathu halatin, bahwa seorang musafir itu ada tiga kondisi. Ada tiga kondisi. Kapan bolehnya berpuasa, kapan bolehnya untuk berbuka, dan kapan baginya untuk haram untuk berpuasa. Nah, ada tiga kondisi seorang yang bersafar, sebagaimana tiga kondisi orang yang sakit. Yang pertama adalah ayyashukku alaihi as-shaum aw ya'uquhu an fi'lin khairin. Kalau dia berpuasa, ya, yang pertama adalah sulit baginya untuk berpuasa dan menyebabkan tidak bisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kondisi yang pertama adalah kondisi yang sangat-sangat berat baginya untuk berpuasa. Sulit baginya untuk berpuasa. Kalau dia tetap berpuasa dalam keadaan bersafar, itu sangat menyulitkan dirinya, serta tidak bisa baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin tidak bisa membaca Al-Quran dan lainnya. Ya, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Kata para ulama, fal fitru fi haqqihi aula. Kalau kondisi seperti ini, berbuka baginya jauh lebih baik daripada dia berpuasa. Jangan sampai dia berpuasa, ya, dia melakukan satu ibadah tapi menghalangi ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Wa min hadza ma fi haditsin Jabirin. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin far'a zuhaman wa rujulan qad dhallala alaihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersafar bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah melihat ada seorang sahabat yang berteduh di bawah pohon, sementara sahabat yang lain melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba satu orang sahabat ini berteduh karena kecapean, karena haus, karena lapar. Faqala, lalu Rasulullah pun bertanya kepada sahabat ini, "Mahada?" Apa yang menyebabkan dia ini istirahat? Apa yang menyebabkan dia berteduh? Qalu, maka para sahabat menjawab, "Shaimun." Wahai Rasulullah, dia sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, memberikan nasihat kepada laki-laki tadi. Apa kata Rasulullah? Laisa binal birri as-saumu fis safari. Bukanlah termasuk kebaikan, ya, bukanlah termasuk kebaikan kalau dia berpuasa dalam keadaan bersafar. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, perlu kita sampaikan teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam hukum fikih itu dia bisa berbeda hukumnya
dengan berputarnya zaman. Ya. Memang pada dasarnya dalam hadis ini orang yang sedang berpuasa dengan catatan orang yang sedang bersafar dan dia sulit baginya untuk berpuasa dan bahkan terhalang baginya untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya, maka dalam hadis ini berbuka jauh lebih baik daripada dia berpuasa. Tapi kondisi pada zaman dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau zaman dulu itu mereka bersafar menggunakan onta, bahkan ada yang jalan kaki dari Mekah ke Madinah ya dengan ratusan kilo mereka jalan kaki. Namun kondisi hari ini itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dengan kita bisa naik pesawat, sehingga kalau kita naik pesawat tidak ada kesulitan bagi kita untuk tetap berpuasa, dan insya Allah pun tidak menghalangi kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Maka berpuasa jauh lebih baik daripada kita berbuka walaupun dalam keadaan bersafar. Yang penting kondisi kita tidak sulit. Kemudian yang kedua, kondisi musafir yang kedua adalah alla yashukku alaihi as-siyam wa la ya'uquhu an fi'lil khairi. Yang kedua adalah seorang musafir yang tidak ada kesulitan baginya untuk berpuasa. Jadi kondisi musafir yang kedua adalah seorang musafir yang tidak ada kesulitan baginya untuk berpuasa, wala ya'uquhu an fi'lil khairi, dan tidak ada yang menghalanginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Fal aula lahu as-siyam. Maka yang kalau kondisi yang kedua ini adalah berpuasa jauh lebih baik. Seperti tadi kita naik pesawat, insya Allah ini sangat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'umumi qaulillahi ta'ala, sebagaimana berdasarkan dalil secara umum dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa itu jauh lebih baik bagi kalian. Nah, kemudian ada satu hadis ini sebagai untuk penguat yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Hamzata ibni Amru al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Hamzah bin Amru al-Aslami radhiyallahu anhu dia pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Kata Ibunda Aisyah, a'asumu fis safar, wahai Rasulullah, apakah saya tetap berpuasa dalam keadaan bersafar? Faqal, maka Rasulullah bersabda, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau silakan berpuasa, dan kalau kamu mau silakan berbuka. Tapi ini kondisi hadis ini adalah jika kondisi tadi tidak memberatkan untuk berpuasa dalam keadaan bersafar dan tidak menghalangi untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, kondisi musafir yang ketiga adalah ayyashukku alaihi as-shaum masyaqqatan syadidatan ghairu muhtamalatin qad tafdi ila al-halaki. Itu seorang musafir yang sangat-sangat kesulitan baginya untuk berpuasa, dengan kesulitan yang benar-benar sangat-sangat sulit. Jadi seorang musafir yang kesulitan, ya, sangat sulit baginya untuk berpuasa. Nah, seandainya dia pun berpuasa bisa menyebabkan kehancuran pada dirinya. Ini seorang musafir yang mungkin, ya, perjalanan sangat-sangat jauh, sangat melelahkan. Nah, ini seperti ini, ya, seperti kondisi pada zaman dulu mereka jalan kaki. Maka kata para ulama, fahuna yajibu al-fitr wa yuhramu as-shaum. Kalau kondisi yang ketiga ini, wajib baginya untuk berbuka dan haram untuk berpuasa. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya,
bahwa Jabir berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di tahun 20 tahunnya Rasulullah berdakwah, yaitu Fathul Mekah. Ketika pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW keluar bersama para sahabat, ya, puluhan ribu para sahabat, ila Makkah, menuju ke kota Mekah. Fasaro, mereka jalan kaki, ada yang mengendarai keledai, ada yang mengendarai onta. Hatta balago karu'il gamim, sampai ya ke salah satu tempat. Wasaranna thumma da'a biqadhin min ma'in farfa'u hatta nadara an-nas ilaih thumma shariba. Qila lahu ba'da dhalik inna ba'dhan nasi qad as-sama faqala ulaika al-'asat ulaika al-'asat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun ya memerintahkan kepada beberapa orang sahabat untuk membawakan air minum buat sahabat-sahabat yang kehausan tadi. Kemudian para sahabat pun ikut minum bersama Rasulullah SAW. Tapi ada beberapa orang sahabat yang tidak minum di saat itu. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa dia tidak ikut minum? Apa kata para sahabat ini? Mereka sedang berpuasa ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, ulaikal asad, ulaikal asad. Mereka telah bermaksiat kepadaku dan mereka telah bermaksiat kepadaku. Subhanallah. Ini hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa kalau kita berpuasa, yang menyebabkan diri kita itu mendapatkan kehancuran, merusak tubuh kita di saat kita berpuasa dalam keadaan bersafar, maka puasanya haram hukumnya dan wajib baginya untuk berbuka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya ini insyaallah selesai ya. Yang ketiga dan keempat, orang-orang yang boleh berbuka dan boleh berpuasa. Yaitu asy-syaikhul kabir. Nomor 3 dan 4 ya. Kalau yang pertama tadi sakit, yang kedua apa? Musafir. Yang ketiga dan 4, asy-syaikhul kabiru wal mar'atul ajuzu wal maridul ladzi la yurja bru'ah. Yaitu seorang tua, ya, seorang yang berlanjut usia. Seorang laki-laki yang sudah berlanjut usia. Wal mar'atul ajuz atau wanita jompo. Wal maridul ladzi la yurja bru'ah, ataupun seorang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Saya ulang lagi. Golongan yang boleh berbuka puasa adalah asy-syaikhul kabir, orang tua renta. Wal mar'atul ajuz, wanita jompo, sudah berlanjut usia. Kemudian wal maridul ladzi la yurja buru'ah, ataupun orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Ajma'al ulama'u ala anna syaikha wal ajuza al-ajizina 'anis shaumi yajuzu lahuma al-fitr wa la qada' 'alaihima. Para ulama bersepakat bahwa orang tua orang yang sudah berlanjut usia atau wanita jompo yang tidak mampu untuk berpuasa, ya, yang pastinya tidak mampu untuk berpuasa kalau sudah berlanjut usia. Yajuzu lahuma al-fitr, boleh bagi mereka untuk berbuka puasa, wala qada' 'alaihima, dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha, ya. Tsumma ikhtalafu fi ma'alaihima idza aftaru. Namun para ulama berselisih pendapat kalau mereka itu tidak berpuasa, bagaimana caranya seandainya mereka tidak berpuasa, apa yang harus mereka lakukan?
Di sini para ulama berbeda pendapat, tapi pendapat jumhurul ulama, ya, pendapat mayoritas para ulama adalah yut'imani an kulli yaumin miskinan, yaitu mereka wajib untuk memberikan makan kepada orang miskin tiap harinya. Yaitu kalau bahasa kita adalah membayar apa? Fidyah. Jadi bagi mereka, bagi orang tua yang sudah berlanjut usia, wanita jompo tadi, dan orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, mereka tidak perlu untuk berpuasa, ya. Dan namun mereka wajib untuk membayar fidyah, ya, wajib untuk membayar fidyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka bagi mereka adalah hendaknya membayar fidyah, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ya, ini dalilnya yang menjelaskan bahwasanya orang tua yang sudah berlanjut usia dan wanita jompo tidak mampu untuk berpuasa, tapi mereka cukup membayar fidyah. Kemudian yang kelima dan enam, yang terakhir, al-hamilu wal murdi', yaitu ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui ini boleh baginya untuk berbuka puasa. Ya, saya ulang lagi, boleh baginya untuk berbuka puasa. Di sini disebutkan, idza khafatil hamilu 'alal janin aw khafatil murdi' 'ala radi'iha qillatul labani aw di'atihi wa nahwi dzalik bis-shaumi fala khilafa fi annahu yajuzu lahum al-fitr. Apabila ibu hamil khawatir akan janinnya, atau ibu menyusui khawatir akan ASI-nya, ya mungkin bisa menyebabkan sedikit ASI-nya, audi'atihi, ataupun hilang sama sekali ASI-nya, ya, wa nahwi dzalik, atau yang semisal dengannya, karena dia berpuasa, fala khilafa fi annahu yajuzu lahum al-fitr, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bolehnya ibu hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang hasan, tidak sampai ke Husain tapi hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jal wada'a 'anil musafiri syatrus salati wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi' as-shaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada orang yang bersafar untuk bisa mengkosor salatnya, wa 'anil musafiri, dan seorang musafir serta ibu hamil dan ibu menyusui untuk tidak berpuasa. Ya. 1 menit lagi. Ini penting. Lakinna, ini perlu ada catatan di sini. Lakinna ikhtalafal ulama'u fima yajibu 'alaiha idza aftarata 'ala khamsati aqwalin. Akan tapi para ulama berbeda pendapat. Kalau mereka itu berbuka, ibu hamil dan menyusui tadi berbuka puasa, apakah mereka wajib mengqadha ataukah cukup membayar fidyah atau wajib dua-duanya? Ini ada 5 perbedaan pendapat, 5 pendapat para ulama. Tapi kita tidak menyebutkan satu-satu pendapat ulama karena sudah habis waktu. Kita ambil pendapat yang kuat insyaallah menurut pengarang kitab ini. Wa qultu wa arjahu hadhil aqwal annahuma tuftirani wa tut'imani an kulli yaumin miskinan. Menurutku, kata pengarang kitab ini, ya, yang rajih bagiku, yang kuat insyaallah, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ibu hamil dan ibu yang menyusui bagi mereka diperbolehkan untuk berbuka puasa, dan namun wajib baginya untuk memberikan makan kepada orang miskin tiap harinya, yaitu membayar fidyah, wala qada alaihima, dan tidak ada qada bagi mereka, cukup membayar fidyah saja. Bagaimana fidyahnya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ada seorang ibu-ibu yang bertanya kepada beliau, bagaimana, berapa fidyahnya wahai Ibnu Abbas? Maka
Ibnu Abbas mengatakan, at'imi at-ta'ama kulla yaumin nisfa sa'in. Ya, cukup bagi kamu memberikan makan kepada orang miskin sebanyak nisfa sa', yaitu setengah sa'. Nah, kalau satu sa', ya, kalau dihitung, kalau diperkilokan, satu sa' lebih kurang 3 kilogram beras, berarti kalau setengah sa' adalah 1,5 kilo. 1,5 kilo beras perharinya kita keluarkan untuk membayar fidyah. Ya, tapi kalau lebih baik kalau kita memberikan makan yang sudah siap disantap oleh yang berhak menerimanya, ya, seperti masakan Padang mungkin yang harganya 15 sampai 20 ribu, kita yang sudah siap dimakan itu jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah Sabtu depan kita akan melanjutkan lagi pembahasan yang berkaitan dengan fikih puasa. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.